gigi terus, Bu. Meres makan, Bu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Udah kawin, kelihatan kawin. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat, Bu. Pagi, Bu. Oke, sudah siap belajar ya? Sehat, Bu. Iya, Bu. Siap. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Meme pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Meme. Nah, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Yang pertama, Devi Lisna. Hadir, Bu. Oke, Desi Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, Neros Yanturi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya? Atau ada yang belum disebut namanya? Hadir semua, Bu. Oke, good. Nah, kita hari ini akan masuk ke buku baru ya. Kita akan masuk ke tema 4. Silakan disiapkan bukunya. Dibuka di subtema 1, pembelajaran 1. Jadi di tema 4 kita belajar tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, sekarang sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Benda apa yang berwarna merah, bentuknya cair dan mengalir dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Darah, Bu. Ya, betul Desi, sekali. Bu. Ya, Desi. Darah. Ya, good. Di sini ada yang takut sama darah? Nggak ada, Bu. Oke. Berani, Bu. Oke, pintar ya. Berani. Jadi darah ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi. Buku kita berjudul tentang sehat itu penting. Menurut anak-anak, kenapa sehat itu penting? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Menurut saya, sehat itu penting, Bu. Karena jika kita sehat dan badan kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, Bu. Misalnya belajar, terus bermain. Apabila kesehatan kita tidak baik atau dalam keadaan sakit, maka kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, pintar jawabannya Devi. Terima kasih. Ya, jadi benar ya, kalau badan kita tidak sehat atau sakit, jadi tentu kita akan sulit untuk beraktivitas, termasuk belajar. Nah, kemudian sistem dalam tubuh kita juga pasti akan terganggu, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa sistem di dalam tubuh kita ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, dan saat ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Oke, sekarang Ibu akan share screen untuk materi kita. Anak-anak silakan disimak. Ya, jadi di sini ada media pembelajaran interaktif yang sudah Ibu buatkan. Jadi nanti akan Ibu share untuk kalian bisa download dan pelajari di rumah masing-masing ya. Di sini sudah ada petunjuknya, kompetensinya, materi, latihan, dan profil Ibu. Nah, kita melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, tujuannya itu ada 2, yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian, tujuan yang kedua adalah dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Di sini juga sudah Ibu cantumkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi nanti anak-anak boleh baca di rumah ya. Kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, kita akan belajar 3 submateri. Yang pertama adalah sistem peredaran darah itu terbagi dari 2 jenis. Jadi sistem peredaran darah itu adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Ada sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.
Peredaran darah kecil itu apa sih? Peredaran darah kecil itu sistem peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan jantung, masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah itu, darah dari paru-paru akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri jantung, kemudian masuk ke seluruh tubuh melalui aorta atau arteri besar. Setelah itu, darah dari seluruh tubuh akan kembali ke serambi kanan melalui pembuluh darah vena. Nah, nanti akan ada video pembelajaran yang anak-anak akan nonton bersama-sama untuk lebih jelasnya tentang proses aliran peredaran darah pada manusia. Kita masuk ke submateri yang kedua, itu tentang organ peredaran darah pada manusia. Itu ada 3, ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Yang kedua itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri atau pembuluh nadi, dan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Nah, di setiap ujung pembuluh darah itu ada cabang yang disebut pembuluh kapiler. Organ yang ketiga itu ada paru-paru. Ini perannya untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, paru-paru ini seperti yang anak-anak lihat pada gambar, itu terdiri dari ribuan tabung bercabang. Dan setiap ujung-ujung cabang dari tabung itu memiliki kantong udara yang disebut alveoli. Nah, alveoli itu apa? Nanti anak-anak bisa tahu jawabannya melalui video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Jadi di video pembelajaran ini lebih jelas membahas tentang organ pada sistem peredaran darah. Silakan disimak. Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, ada organ peredaran darah pada manusia. Ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Pertama, kita akan membahas jantung. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat sekat pemisah yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup ini akan membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi yang disebut arteri dan pembuluh balik yang disebut vena. Pembuluh arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh vena mengalirkan darah kembali masuk ke jantung. Organ yang ketiga adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Paru-paru terdiri dari ribuan tabung bercabang. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli, di mana inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, jadi itu tadi adalah video pembelajaran penjelasan tentang organ peredaran darah pada manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi Ibu yang akan bertanya. Jadi dari video pembelajaran yang tadi anak-anak sudah tonton,
ada 3 organ peredaran darah pada manusia ya. Coba Desi sebutkan yang pertama apa? Jantung, Bu. Oke, yang kedua Meros. Pembuluh darah, Bu. Oke, yang ketiga apa Devi? Paru-paru, Bu. Oke, pinter ya. Jadi kalian sudah menangkap dengan baik materinya. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan video pembelajaran yang menjelaskan tentang aliran peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, supaya anak-anak lebih mengerti lagi bagaimana sistem peredaran darah yang terjadi pada tubuh manusia. Silakan disimak baik-baik. Oke, Kuliah ini tugas kuliah. kelihatan ya ini ya, aku mulai record dah. Ada muka Ida. Selamat pagi anak-anak. Jadi melalui video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan Unmute dulu, Me. alur peredaran darah pada manusia. Kita sudah belajar bahwa ada 2 jenis ya peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di sini ada paru-paru, jantung, dan seluruh tubuh. Di sini ada bagian-bagian jantung yang sudah kita pelajari, yaitu ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Kita mulai dari peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang diawali ketika darah yang kaya akan oksigen, jadi yang berwarna merah ini kaya akan oksigen, sedangkan yang berwarna biru itu kaya akan karbon dioksida. Darah yang kaya akan oksigen dipompa ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung melalui aorta atau pembuluh darah yang terbesar masuk ke seluruh tubuh. Setelah itu, dari seluruh tubuh, darah yang sudah tidak lagi mengandung oksigen, dengan kata lain mengandung karbon dioksida, akan kembali masuk ke jantung, tepatnya ke serambi kanan melalui pembuluh darah vena. Itulah peredaran darah besar. Selanjutnya kita ke peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung, di mana darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa masuk ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru ini terjadi difusi gas, di mana darah akan berubah kandungannya yang awalnya mengandung karbon dioksida akan berubah menjadi kandungan oksigen ketika darah keluar dari paru-paru. Selanjutnya, darah akan kembali masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis, masuk ke bagian serambi kiri jantung. Itulah sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia, baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Sekian dan terima kasih. Oke, itu video pembelajaran. Selanjutnya, kita kembali ke materi kita. Ini terlihat ya? Terlihat kah guys? Terlihat, Bu. Oh ya. Nah, jadi dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan, baik melalui materi yang tertulis maupun video pembelajaran, ada beberapa rangkuman materi, yaitu yang pertama sistem peredaran darah itu adalah proses mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Nah, sistem peredaran darah itu disebut juga sistem transportasi. Selanjutnya, poin yang kedua, organ peredaran darah seperti yang sudah kita lihat bersama-sama itu ada 3 tadi yang kita sudah pelajari, ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Serta sistem peredaran darah pada manusia itu ada 2 jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nanti akan ada
yang bisa anak-anak gunakan untuk belajar di rumah masing-masing ya. Nanti aplikasinya akan Ibu share untuk anak-anak pelajari kembali di rumah masing-masing. Untuk poin latihan bisa dikerjakan untuk mengetes pengetahuan anak-anak setelah belajar ya. Nah, selanjutnya silakan dipersiapkan, kita akan evaluasi melalui aplikasi Kahoot. Di sini Ibu akan share screen untuk Kahoot-nya. Mengerjakan kan ini jadinya. Jangan lihat layar. Oke, sudah bisa dimulai, sudah join semua. Kita tunggu Desi sebentar ya. Oke, sudah ada Desi. Kita mulai ya. Bu. Ya, cuma satu yang benar. Kita lihat. Aku nggak lihat ininya, nggak lihat soalnya. Oh, nggak muncul kah soalnya? Nggak, cuma kayak kotak, segitiga, gitu-gitu. Iya, memang Ya, begitu. Bu. Soalnya lihat di Soalnya dia gini. Iya, harus di share screen aja nih. Ya, jadi nanti jawaban yang ada di share screen itu ada bentuk kotak segitiga bulat. Nanti jawaban yang benar kalian pilih di HP kalian masing-masing. Enggak, ini soalnya nggak tahu aku juga apa. Di share screen ini nggak ada muncul. Ada muncul, ada. Nah, Oh, nanti alah, ada aku- soalnya di share screen. Lihat muka kita Aku nggak aja, baca Bu. soalnya. Nggak lihat screen Ibu. Oke, Meme. Jadi lihat share screen-nya, jangan lihat muka kita. Enggak, aku lihat laptopnya. Oke, next Aku nggak ya. lihat di Soal sini. pertama percobaan. Soal kedua. Oke, benar semua. Pintar. Ya, masih Desi yang urutan pertama. Soal ketiga. Nah, letak jantung di mana? Oke, good. Benar semua. Masih Desi di urutan pertama. Oke, hanya satu orang yang benar. Oke, Miros yang memimpin. Meme. Oke, soal kelima. Ya, benar semua, good. Masih Meme. Ayo yang lain jangan mau kalah.
benar semua. Si Meme yang memimpin. Jadi dia harus cepat dan tepat ya. Salah. Ya, jawabannya adalah karbon dioksida. Posisinya masih sama. Nah, ini sistem peredaran darah disebut juga dengan ya, sistem transportasi. Nasi Meros. Oke, hanya satu orang yang benar. Jawabannya seram di kiri. Ya, Desi kembali memimpin. Pertanyaan terakhir. Ya, hanya satu orang yang benar. Jawabannya jantung, paru-paru kembali ke jantung. Kita lihat. Siapakah pemenangnya dari kuis kita kali ini? Ya, Devi juara 3. Desi juara 2 dan selamat Meros. Kita berikan applause dulu, Meme. Oke, selamat. Good ya kalian dari semua soal-soal yang diberikan, sebagian besar sudah jawabannya benar. Oke, selanjutnya dari semua materi kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? Tidak ada? Cukup, Bu. Oke, cukup. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu depan ke pembelajaran 2. Jangan lupa dibaca dahulu ya materinya di pembelajaran 2. Dan Ibu akan berikan tugas. Karena tadi sudah dijelaskan tentang organ peredaran darah, kemudian sistem peredaran darah seperti apa alurnya. Jadi tugasnya adalah kalian akan menggambarkan alur sistem peredaran darah ya, baik peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Nanti gambarnya difoto, kemudian dikirim melalui Google Form yang akan Ibu berikan lewat Classroom. Bisa? Paham ya tugasnya? Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, nanti dicek ya Classroom-nya untuk penugasannya. Sudah paham tugasnya? Tidak ada yang ditanyakan mengenai tugas? Paham, Bu. Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita adalah sistem peredaran darah kita itu memiliki 2 jenis dan ada beberapa organ yang terlibat dalam peredaran darah kita. Maka dari itu, agar peredaran darah kita tetap sehat dan berjalan dengan baik, penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita. Di masa-masa pandemi ini, jangan lupa untuk sering cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ketua Kelas, Meme dipimpin untuk doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Annyeong. Oke.